terakhir, yaitu Prof. Suciati. Beliau adalah guru besar pendidikan dasar FKIP Universitas Terbuka. Saya akan membacakan secara singkat biodata beliau. Beliau S1 di Satya Wacana Solo, kemudian S2 dan S3 di Syracuse University. Dan beliau pernah menjabat Direktur PPS Universitas Terbuka dan juga Asdir bidang akademik PPS Universitas Terbuka. Karena terlalu banyak biodata beliau, jadi hanya singkat yang tadi yang saya sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Prof. Suci untuk menyampaikan paparannya yang berjudul Quo-Vadis Pembelajaran dalam Jaringan. Bu Prof. Suci, waktu kami sediakan 15 menit, nanti 2 menit sebelum berakhir kami akan informasikan. Terima kasih. Kami persilahkan kepada Ibu Suci dan pada para peserta webinar untuk menyimak paparan dari Prof. Suciati. Silakan kepada Prof. Suci. Terima kasih Bu Uju, Prof. Ganefri, Bapak Yunus, dan juga para peserta sekalian dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Izinkan saya untuk share dulu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, judul yang saya pilih dalam kesempatan ini adalah Quo-Vadis Pembelajaran dalam Jaringan. Nah, istilah Quo-Vadis ini bukan kok karena suatu kekhawatiran atau atau sesuatu yang mempertanyakan value, tetapi justru malah merupakan suatu pertanyaan kepada kita sekalian. Jadi dengan adanya kondisi yang sekarang ini, yang seperti sekarang ini, kita mau kemana dalam hal pembelajaran dalam jaringan ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, masa COVID ini luar biasa sekali ya. Kalau saya melihatnya tuh seperti seolah-olah merupakan game changer gitu. Dia banyak merubah berbagai hal yang biasa kita lakukan. Memang kalau melihat gambarnya sih kelihatannya sih corona itu cantik ya. Tetapi ternyata dampak yang diberikan itu tidak semuanya cantik ya, bahkan mengubah sama sekali kebiasaan, pemahaman, dan juga mungkin rancangan-rancangan kita ke depan. Nah, yang dapat kita lihat sekarang ini memang sebenarnya COVID-19 itu kan merupakan masalah kesehatan ya, tetapi dampaknya luar biasa pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Saat ini kita harus bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, pokoknya semuanya di rumah. Dan ini sangat mempengaruhi produktivitas kita, baik sebagai dosen, sebagai guru, dan juga sebagai siswa, dan khususnya untuk mahasiswa, untuk anak-anak sekolah ya, mereka kemudian yang terbiasa bergaul dengan teman-temannya di sekolah, kemudian mereka harus di rumah, hanya kemudian dibimbing oleh orang-orang tuanya. Orang tua yang sebelumnya mereka itu bekerja di kantor dan sebagainya, mereka harus di rumah. Ini semuanya mengubah perilaku ya, dan juga termasuk mengubah produktivitas kita dan juga kehidupan sosial kita semuanya. Nah, dalam hal tertentu kita juga dipaksa untuk menggunakan pola kebiasaan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kemana-mana sekarang harus menggunakan masker ya, harus cuci tangan, kemudian harus menjaga jarak, hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi hal ini memang membuat suatu perubahan yang sangat drastis ya. Nah, khususnya dalam bidang pendidikan, tadi sudah banyak diulas ya, bahwa kita dipaksa mau tidak mau dengan cepat ya untuk pindah ke dalam modus online. Tidak lagi bisa bertemu tatap muka, maka harus menggunakan virtual seperti kita saat ini, menggunakan aplikasi video conference seperti Teams, Zoom, Meet, Web, dan sebagainya ya. Di antara mereka juga terjadi peningkatan yang luar biasa penggunaan dari aplikasi video conference ini. Dan bahkan yang lebih penting lagi itu ujian pun terpaksa harus ditunda atau sama sekali dibatalkan.
Di UT pun juga ujian akhir semester terpaksa harus dibatalkan dan kemudian disusun satu skema tersendiri untuk tetap memperhatikan kepentingan mahasiswa, tetapi memang tidak bisa kemudian bertemu seperti biasanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kondisi seperti ini saya tadi barusan membaca ya, kalau di Cina tuh sampai dikatakan sebagai wartime mode, modus perang terhadap COVID ini ya, karena dampaknya yang sangat luar biasa pada masyarakat. Dan kita juga belum tahu ya, nanti kalaupun katakanlah vaksin itu ditemukan, kemudian siklus ini selesai, apakah akan bisa kembali kepada normal yang dulu kita lalui, atau kita harus bagaimana? Nah, yang sekarang kita hadapi itu adalah sekolah-sekolah yang kosong. Mungkin nanti ada yang mulai berani untuk kemudian menghentikan lockdown dan mulai terisi. Tapi sekarang pun kalau kita bertemu, jaraknya dibuat jauh-jauh seperti itu ya. Dan yang paling intens adalah justru malah kita semuanya sekarang menggunakan internet untuk berkomunikasi, untuk belajar, untuk melakukan apapun, untuk membeli apa saja, itu menggunakan internet. Dan kemudian yang menjadi sangat dekat dengan kita itu adalah gadget kita. Laptopnya, handphonenya, ya, dan lain-lain. Jadi malah dapat dikatakan laptop itu mungkin seperti istri kedua atau suami kedua ya. Bangun tidur yang diurus bukan apa-apa, buka gadget dulu begitu. Karena memang itu kemudian pengen tahu beritanya bagaimana ya dan sebagainya. Jadi artinya kehidupan kita menjadi sangat berubah. Nah, dalam hal ini banyak pertanyaan yang muncul ya di dalam masyarakat itu ya, khususnya dalam bidang pendidikan ini. Apakah coronavirus ini akan membuat pendidikan sepenuhnya migrasi ke dalam jaringan? Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak. Saya tidak tahu bagaimana jawaban Anda ya. Apakah kelas virtual yang menjamur saat ini akan dapat dipertahankan untuk masa? Sekarang pun sudah terasa sekali bahwa internet itu on off begitu ya, seringkali banyak gangguan ya. Karena itu menunjukkan banyaknya orang yang menggunakan internet. Itu tadi saya baca bahwa saat ini itu ada 150 juta orang Indonesia yang menjadi pengguna aktif internet. Jadi artinya beban itu semakin besar sehingga nanti ke depan tuh apakah kelas virtual ini akan bisa dipertahankan pada masa yang akan datang. Tapi ada yang mengatakan bisa, ya. Tapi kita harus kemudian mempunyai katakanlah peningkatan kapasitas jaringan yang luar biasa. Mungkin nanti kalau 5G sudah masuk, tidak akan menjadi masalah. Kita sekarang masih 4G ya. Kemudian juga, apakah ketersediaan digital itu akan mampu mengakomodasi pembelajaran yang efektif dan penilaian hasil belajar? Ini tadi sudah disinggung oleh Prof. Ganefri ya, dan juga tadi Pak Yunus menyebut serba sedikit ya, bahwa esensinya di dalam pendidikan itu kan kita melaksanakan satu pembelajaran yang efektif. Dan penilaian hasil belajar yang memang menunjukkan, mengindikasikan pencapaian hasil belajar itu secara jelas begitu ya. Nah, tapi dengan alam yang digital seperti ini, apakah bisa kemudian pembelajaran efektif itu dilaksanakan? Nah, dalam hal ini, maka yang kemudian sangat berkepentingan itu adalah kompetensi pendidik ini. Kita perlu memahami betul ya, apa itu pembelajaran dalam jaringan, prinsip apa yang perlu kita gunakan, yang tadi juga telah disentuh ya, telah disebut juga oleh kedua pembicara sebelumnya. Ya. Tetapi artinya bahwa pendidik ini harus mempertanyakan prakteknya sendiri. Kalau seandainya nanti pendidikan itu migrasi ke jaringan, apa yang harus saya ketahui, apa yang harus saya lakukan? Kalau kemudian terpaksa nanti kelas virtual itu akan terus harus dipertahankan, saya harus bagaimana? Bagaimana saya dapat menggunakan ketersediaan digital ini untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang efektif, juga dalam hal penilaian hasil belajar. Nah, untuk itu semuanya saya rasa inilah saatnya bahwa pendidik itu harus belajar banyak. Ketika kita kemarin secara mendadak harus beralih kepada daring ya,
mungkin itu juga memberikan suatu push tersendiri begitu, terutama untuk yang guru yang di SMA, di SMP, yang juga di tingkat pendidikan dasar ya, yang sebelumnya itu belum terlalu intens dengan menggunakan teknologi, sekarang terpaksa harus belajar lagi dan kemudian mencoba untuk menggunakannya. Dan kalau semester depan ternyata kita masih terpaksa harus menggunakan sistem yang seperti ini, maka ini akan memerlukan suatu perencanaan yang lebih baik. Jadi esensinya, new normal, tatanan baru, yang mungkin nanti harus kita lampaui setelah masa pandemi ini. Kita belum tahu kapankah corona ini akan selesai, apakah mungkin semester depan dia sudah akan bisa dikendalikan, tapi ada orang yang mengatakan sampai tahun depan pun itu masih jadi masalah. Karena sampai sekarang pun juga vaksinnya juga belum ditemukan. Nah, kalau seperti itu kita harus mulai berpikir new normal untuk praktek pembelajaran kita nanti seperti apa gitu. Tentunya dengan new situation, situasi yang baru, perubahan-perubahan baru, dan mungkin ketika kita akan merumuskan hasil belajar itu, tentunya mungkin dengan cara yang baru juga. Karena sudah ada semacam tatanan baru yang perlu kita perhatikan. Nah, dalam hal ini, yang perlu kita pertimbangkan adalah rethinking education paradigm. Jadi ada semacam paradigma berpikir yang harus berubah ya. Karena mungkin kita tidak bisa kembali lagi kepada sebelumnya. Justru malah dengan adanya kondisi yang pandemik ini adalah merupakan suatu krisis ya. Tapi suatu krisis yang istilahnya itu malah too good to be waste ya. Malah terlalu bagus, terlalu berharga untuk kemudian tidak kita manfaatkan. Jadi artinya apa yang kita pelajari dalam masa-masa ini, itu malah perlu kita kembangkan untuk nanti ketika memasuki periode berikutnya itu, kita sudah lebih siap lagi. Nah, tadi sudah dijelaskan banyak mengenai PTJJ ya, pembelajaran dalam jaringan dan sebagainya tadi itu. Nah, pendidikan terbuka dan jarak jauh ini adalah yang sekarang kita sudah punya. Di Indonesia sudah banyak. Tadi malah saya sangat bahagia mendengarkan dari Prof. Ganefri ya, bahwa di UNP itu 75% coursesnya itu sudah dalam bentuk daring ya. Jadi artinya ini menunjukkan sekali bahwa pendidikan terbuka dan pendidikan jarak jauh bukan lagi pinggiran ya, tetapi sudah memasuki dalam mainstream. Dan bahkan tadi dikatakan oleh Prof. Ganefri juga bahwa masa depan itu kemungkinan justru malah akan semakin bertumbuh kepada pendidikan jarak jauh. Nah, dalam pendidikan jarak jauh itu kita juga mengenal istilah blended, tadi juga dijelaskan oleh Pak Yunus ya, ada synchronous, ada asynchronous pembelajaran dalam jaringan itu. Synchronous itu artinya pertemuan tatap muka. Tapi tatap muka itu pun sekarang ternyata persamaan waktu tadi itu bisa tatap muka di kelas, tapi juga bisa tatap muka dengan menggunakan virtual. Jadi artinya bahwa istilah sinkronus itu pun juga sudah mulai mendua. Asinkronus itu bisa dengan menggunakan LMS dan sebagainya, tetapi esensinya pembelajaran sekarang itu bentuknya sudah berbeda sekali dengan yang sebelumnya. Orang mungkin akan lebih cenderung menggunakan blended, bahkan blended itu pun kalau kemudian terpaksa harus online, fully online, mungkin tetap ada unsur sinkronisnya, tetapi dengan menggunakan virtual meeting seperti yang kita lakukan sekarang ini. Nah, tadi juga telah disebut ya bahwa tadi saya sampaikan perlu ada semacam a change of paradigm, a shift of paradigm, paradigma baru, tetapi dalam paradigma baru itu pun itu juga sebenarnya kita tidak pernah bisa terlepas dari prinsip-prinsip dasar yang telah dikembangkan sampai dengan saat ini. Behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan konektivisme. Jadi saya tidak akan mengulang ya, cuman tadi yang menarik itu bahwa dalam paradigma itu dimaknai sebagai suatu perspektif berlandaskan pada teori atau prinsip tertentu, atau suatu disiplin ilmiah atau orientasi teoritis berlandaskan epistemologi tertentu yang muncul dan berkembang dari hasil refleksi teori sebelumnya. Jadi sebenarnya behaviorisme itu kan lebih menekankan mengenai katakanlah stimulus and response. Bahwa orang itu kalau diberikan stimulus tertentu, maka dia akan memberikan respon tertentu pula. Tergantung dari apakah dia mendapatkan reward atau punishment. Nah, kognitivisme itu kemudian merefleksikan teori itu dan dia kemudian mengatakan
manusia tidak sesederhana itu. Jadi merupakan kritik sebenarnya kepada behaviorisme. Kognitivisme itu mengatakan orang itu harus tidak selalu seperti itu karena apa? Dia itu punya values, tata nilai, dia punya pengalaman, dia punya ekspektasi yang akan menghasilkan perilaku tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh teori behaviorisme itu. Nah, konstruktivisme tadi dikatakan akan seseorang itu perlu untuk dapat mengembangkan pemahamannya sendiri mengenai suatu ilmu pengetahuan ya, dan itu akan dapat dikembangkan apabila dia melakukan suatu tadi dikatakan kolaboratif ya, kerjasama, kooperatif, dan di sini juga ada modeling ya, contoh dari orang-orang sekitar yang dia lihat itu juga membantu dia untuk mengkonstruksi pemahamannya sendiri. Dan konektivisme. Nah, konektivisme ini lebih kemudian berkembang dengan adanya perkembangan yang sangat pesat dari teknologi informasi dan komunikasi. Nah, inilah yang saya maksud ya, bahwa sebenarnya keempat teori ini pun itu perlu nanti ketika kita akan mengembangkan atau melaksanakan atau merancang pembelajaran dalam jaringan, network learning, pembelajaran online, keempatnya ini kita gunakan, tetap kita memerlukan prinsip kognitivisme di dalamnya. Tetap ada behaviorisme, toh behaviorisme itu kan juga kelihatan sekali ya. Mengapa mahasiswa itu memperhatikan tes ya, supaya dia berharap mendapatkan mungkin ya nilai yang bagus, tapi harapannya bukan hanya pada nilai saja. Kemudian juga konstruktivisme, konektivisme, keempat prinsip-prinsip ini perlu kemudian terjemahkan ke dalam pembelajaran dalam jaringan ini. Nah, dalam hal ini tentunya sangat dibutuhkan suatu katakanlah pengajar ya atau guru yang bisa memaknai dan kemudian menuangkannya ke dalam pembelajaran dalam jaringan itu. Nah, dalam hal ini saya akan lebih menggunakan istilah pembelajaran digital ya. Digital tapi dengan makna yang mungkin juga berkaitan dengan network learning dan juga online learning. Pembelajaran digital itu adalah praktek pembelajaran menggunakan teknologi secara efektif. Teknologi ada di sana, tetapi jangan sampai kemudian kehilangan arah, yaitu apa tujuannya? Secara efektif memperkuat pengalaman belajar siswa. Tadi dikatakan experience, tadi Pak Yunus mengatakan betul sekali. Jadi teknologi itu adalah merupakan tools-nya, bisa berupa kontennya atau apa, bisa on-site, bisa online, tapi tujuannya adalah secara efektif memperkuat pengalaman belajar siswa atau mahasiswa. Jadi esensinya itu adalah memperkuat pengalaman belajar ini. Karena apa? Tadi disebutkan juga bahwa karena capaian belajar yang mau kita peroleh, yang mau dicapai itu adalah kemampuan berpikir tinggi, berpikir kritis, komunikasi efektif, dan juga otonomi belajar yang lebih besar. Sehingga siswa, mahasiswa itu, mungkin kalau siswa itu ya SMA katakanlah ya, atau SMP juga mungkin sudah bisa, itu mempunyai rasa sense bagaimana dia itu mengatur pembelajarannya sendiri. Tentunya dengan bimbingan, arahan dari guru ataupun dari dosen. Tapi ada otonomi yang lebih besar. Karena apa? Konten itu bisa dia akses ya, tentunya dengan katakanlah rancangan yang baik begitu. Sehingga dengan demikian melalui komunikasi, interaksi dengan teman-temannya lewat tools, lewat application, kemudian juga konten yang bisa dia akses itu akan memperkuat pengalaman belajar dia. Nah, dalam hal ini kita seringkali juga bertemu dengan istilah ya bahwa learning itu harus bersifat student centered ya. Jangan terlalu teacher centered ya. Kalau saya melihatnya, kita memerlukan dua-duanya juga. Dalam learning center, saya katakan bahwa pembelajaran digital ini menggunakan istilah learning centered. Tetap kita memerlukan juga teacher centered dan juga student centered pada porsi tertentu. Karena kalau kita membelajarkan anak-anak SD katakanlah ya, pasti diperlukan intervensi dari guru lebih banyak, apalagi pada kelas-kelas awal. Tetapi begitu masuk di SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, maka mungkin learning centered itulah yang lebih diperkuat, memperkuat pengalaman belajar, dan student centered yang lebih diperkuat lewat otonomi yang lebih diberikan lebih banyak. Nah, dalam digital learning ini ya, dalam pembelajaran digital ini, maka
pembelajaran ke depan itu akan lebih bersifat digital ya. Digital dalam arti apa? Bahwa sebenarnya bahan ajar away from printed ya, mungkin akan lebih ke arah sana. Saya tidak tahu apakah ini akan terjadi dalam 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi, ya, atau mungkin lebih lama dari itu. Tapi orang itu akan lebih suka menggunakan digital. Buku, katakanlah buku digital. Baik. Ya. Nah, dalam hal ini bahkan evaluasi dalam bentuk digital. Saya pernah memberikan ujian kepada mahasiswa itu dengan menggunakan bentuk digital. Jadi dia mengetik sendiri menggunakan gadget laptop yang dia punya, tentunya dengan soal yang sangat memang case based ya, sehingga dia tidak mungkin lah hanya sekedar copy paste saja. Dan dia mengatakan saya senang menggunakan ujian digital ini karena apa? Dia hanya typing. Dia tidak merasa capek dalam 2 jam itu untuk harus menulis, tapi dengan typing itu dia kemudian bisa mengoreksi dan sebagainya. Jadi mungkin ke depannya nanti digital ini punya porsi yang akan lebih besar ya dibandingkan dengan printed. Mungkin trennya seperti itu. Virtual. Nah, ini kita sudah bertemu secara virtual ini ya. Dan virtual ini mungkin juga nanti di dalam tools-nya. Tadi disebutkan juga mengenai virtual reality, augmented reality ya. Sekarang saya punya mahasiswa S2 di UT ya. Dia itu mengembangkan augmented reality untuk mengembangkan, dia menggunakan komik digital. Ada juga yang menggunakan mengembangkan virtual reality untuk membelajarkan mengenai Indonesia sejak dari zaman penjajahan sampai kemudian kemerdekaannya dan masalah-masalah yang dihadapi di Indonesia seperti bukan kebersamaan, istilahnya itu adalah saya lupa, maaf istilahnya ya. Tapi artinya dia itu kemudian dalam virtual reality itu ada komponen seperti orang tuh masuk ke museum begitu. Kemudian dia lihat foto, dia lihat video, dia dengar suara, dia dengar suaranya Pak Karno dan sebagainya. Itu merupakan skema yang dia kembangkan untuk membelajarkan siswanya. Saya sangat senang ya bahwa guru-guru sekarang itu banyak sekali yang kreatif ya. Jadi mengembangkan komik digital, mengembangkan VR seperti itu. Nah, kedepannya memang sebenarnya guru dan dosen itu harus juga menjadi content creator seperti itu. Memang kita harus belajar. Dan kemudian network lewat sosial media juga, jadi menggunakan WhatsApp, menggunakan LMS, menggunakan Facebook, itu semua digunakan untuk pembelajaran. Dan kemudian mobile. Dimanapun mereka berada, maka kemudian ada HP, ada kemudian laptop, ada iPad yang dibawa kemana. Tapi esensinya dalam digital learning itu, digital, virtual, network, and mobile. Nah, intinya apa ini? Semuanya itu ya. Kalau memang itu merupakan tren ke depan. Bahwa kita sebagai pendidik, sebagai guru, itu harus mentransformasi metode dan tingkat interaktivitas. Tadi telah disebutkan oleh Pak Yunus juga ya, interaktivitas itu penting sekali. Mentransformasi metode, mungkin metodenya tidak akan bisa lagi sama seperti yang kemarin-kemarin kita lakukan ya. Seperti apa, saya juga belum tahu nih, saya juga lagi belajar nih ya. Tapi artinya perlu memikirkan ulang, meng-create ya, mencobakan eksperimen untuk menemukan metode yang pas untuk pembelajaran yang pembelajaran dalam jaringan ini. Kemudian juga mendefinisikan ulang struktur dan tampilan substansi. Jadi mungkin strukturnya tuh mungkin tidak lagi kalau hierarki itu harus seperti ini ya, tapi mungkin agak lain ya strukturnya itu ya. Multidisiplin apalagi, tentunya akan berbeda. Kemudian juga menggunakan banyak media di dalam pembelajaran. Creating media. Karena media ini penting sekali ya, membantu banyak lah. Karena a picture means 1,000 words. Dengan satu gambar itu sudah bermakna 1.000 kata bagi anak yang melihatnya. Kemudian juga merancang pola komunikasi antara siswa dengan guru dan antara siswa dengan siswa lain ya. Jadi mungkin apakah harus ada grup WA? Sekarang guru-guru itu kan kreatif ya. Ada grup WA, ada lagi pakai Facebook dan sebagainya. Untuk dengan siswa maupun dengan antar guru. Jadi ini semuanya merupakan hal-hal yang perlu kita perhatikan dan tentunya dalam kaitan dengan bahwa guru, dosen harus terus belajar. Saya ingin mengakhiri ya dengan satu
ini adalah oleh satu pepatah nih yang saya lihat ini, bahwa education itu is not preparation for life, tapi education is life itself. Kita seringkali mengatakan pendidikan itu adalah untuk mempersiapkan anak ke depannya, tetapi sebenarnya pendidikan yang mereka terima sekarang ini itu adalah kehidupan mereka sekarang ini. Jadi apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan dalam tutorial online kita ya, itu sebenarnya itu adalah kehidupan sekarang ini bagi siswa, bagi mahasiswa yang di dalam tanggung jawab kita untuk dalam pendidikan itu. Jadi education is not only for preparation for life, tapi education is life itself and now. Dan ini semuanya akan memberikan dampak kepada future. Dan mungkin yang satu juga ya, kalaupun tadi ini karena dipicu oleh coronavirus dan sebagainya, satu istilah yang saya juga terkesan tuh, never let a crisis go to waste. Apa yang kita pelajari dari krisis ini, jangan kita biarkan sia-sia. Tetapi kita justru malah harus building up, membangun di atas krisis ini, sehingga nanti yang berikutnya itu akan lebih baik daripada yang sekarang. Baik, demikianlah ini yang ingin saya sampaikan, sharing ya sebenarnya ya. Ya, moga-moga ada gunanya lah untuk kita semuanya dan membuat kita menjadi berpikir-pikir. Ya. Saya rasa sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Suci, sangat menarik paparannya dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi memang pandemi COVID ini sudah memaksa kita untuk pindah ya Bu Suci ke modus online. Banyak pembelajaran pindah ke modus online dan perlunya kesiapan dari para pendidik. Bagaimana mendidik yang efektif, mendidik siswa atau mahasiswa yang efektif. Meskipun secara prinsip tadi Prof. Suci juga menyampaikan bahwa teori behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, konektivisme seperti halnya tadi yang sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, itu harus diterapkan pada pembelajaran online agar dapat tercapai capaian pembelajaran yang diharapkan.